I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clear like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Isa Amalia dengan nomor induk mahasiswa G701210060, mahasiswa farmasi Universitas Tadulako. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur dan aktivitas obat difenhidramin HCl. Difenhidramin HCl ini merupakan antihistamin atau secara umum kita kenal sebagai obat anti alergi, di mana dia dapat meredahkan gejala alergi. Baik, sebelum masuk ke difenhidramin HCl itu sendiri, maka sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai histamin terlebih dahulu. Jadi, histamin ini merupakan suatu senyawa normal dalam jaringan tubuh yang disimpan di dalam sel mas dan basofil. Hampir semua organ jaringan mengandung histamin, terutama dalam sel mas. Histamin dikeluarkan dari sel mas karena adanya rangsangan alergen, diantaranya berupa debu, ada sinar UV, cuaca, racun, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, apa sih peran histamin di dalam tubuh? Jadi, peran histamin diantaranya yaitu dapat memicu kontraksi otot polos bronkus dan usus yang dapat memperbesar permeabilitas kapiler dan dapat memperkuat sekresi asam lambung, kelenjar ludah, dan kelenjar air mata. Selanjutnya yaitu biosintesis dari histamin. Jadi, histamin ini merupakan produk dari pertukaran zat asam aminohistidin yang berlangsung dalam jaringan tubuh secara enzimatis. Enzimatis yang berasal dari makanan terutama daging akan diubah menjadi histamin karena adanya bantuan histidin dekarboksilasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai antihistamin. Jadi, antihistamin merupakan obat yang mengantagonis kerja histamin pada reseptornya. Maksud dari mengantagonis kerja histamin pada reseptornya, jadi antihistamin ini dia akan berkompetisi dengan histamin untuk menduduki reseptor histamin, seperti itu. Kemudian, kita dapat melihat di sini yaitu struktur histamin dan juga struktur umum antihistamin. Nah, keduanya ini dibuat hampir sama, bertujuan agar nantinya antihistamin ini dapat menduduki ataupun terikat dengan reseptor histamin. Nah, kemudian histamin terbagi atas dua, yaitu antagonis histamin dan juga penghambat pelepas histamin atau penstabil sel mas. Nah, kemudian antagonis histamin sendiri ini terbagi atas tiga, yaitu antagonis H1, antagonis H2, dan antagonis H3. Nah, contoh dari antagonis histamin H1 ini yaitu difenhidramin HCl. Jadi, difenhidramin HCl ini dia termasuk ke dalam golongan antagonis H1 generasi pertama golongan aminoalkyl ether atau etanolamin. Adapun struktur umumnya juga dapat dilihat pada gambar yang di samping ini. Di sini terdapat gugus AR atau aril berupa aril fenil, fenil tersubstitusi, heteroaril atau 2-piridil. Kemudian ada AR aksen, jadi AR aksen itu yaitu aril metil. Kemudian ada X sebagai atom penghubung, dapat berupa atom O, C, ataupun N. Kemudian di tengah ini terdapat CH2N yaitu mewakili rantai karbon atau etil. Kemudian ada juga gugus N, R dan dengan R aksen yaitu mewakili basa suatu fungsi atau amin terminal. Adapun hubungan struktur dan aktivitas obat difenhidramin HCl yaitu gugus aril yang bersifat lipofil, di mana dia akan membentuk ikatan hidrofobik dengan reseptor H1, kemudian atom N pada ujung ini disebut amin tersier yang pada pH fisiologis dia akan bermuatan positif sehingga dapat mengikat reseptor H1 melalui ikatan ion. Kemudian pada rantai alkil antara atom X dan N ini mempunyai aktivitas antihistamin yang optimal. Bila jumlah atom C sama dengan 2 dan jarak antara pusat cincin aromatik dan N-alifatik yaitu 2 hingga 6, kemudian gugus O turunan alkil aminoether yang memiliki efek sedasi yang kuat, mempunyai aktivitas antikolinergik yang cukup, maka itu bermakna akan memiliki struktur yang mirip ether amin alkohol atau suatu senyawa pemblok kolinergik.
Kemudian efek histamin ini akan semakin maksimal ketika kedua cincin aromatik struktur difenhidramin ini tidak terletak pada bidang yang sama. Nah, selanjutnya yaitu apabila struktur dari difenhidramin HCl ini kita ganti ataupun kita substitusi. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping. Apabila gugus bensen kita ganti dengan gugus 2-piridil yang disisipi dengan atom N, maka akan terbentuk doksilamin subsinat yang secara oral aktivitasnya akan meningkat sebesar 40 kali dan dapat menjadi obat hipnotik malam yang baik. Yang di bawah ini apabila gugus para atau gugus yang memberikan efek terapik pada difenhidramin HCl ini kita sisipi dengan atom klor, maka akan terbentuk karbonheksamin maleat yang aktivitasnya akan meningkat sebesar 2 kali. Adapun pH dari difenhidramin HCl ini yaitu 4 hingga 6 dengan pKa 8,98. Jadi obat difenhidramin HCl ini dia bersifat asam, di mana jika pH asam, maka seiring bertambahnya pH, sifat ionisasinya itu akan semakin besar, sehingga bentuk non-ionnya itu semakin kecil, maka hal tersebut membuat jumlah obat yang dapat melewati membran itu semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Jika pH basah, maka seiring meningkatnya pH, maka sifat ionisasinya itu semakin kecil, sehingga bentuk non-ionnya itu semakin besar, dan jumlah obat yang dapat melewati membran itu semakin besar pula. Hal ini dikarenakan apabila molekul obat memiliki bentuk non-ion, biasanya itu lebih mudah larut dalam lipid atau lemak, sehingga dia lebih mudah untuk berdifusi ataupun melewati membran, sehingga dapat disimpulkan bahwa obat difenhidramin HCl ini agak sukar diabsorpsi di dalam tubuh. Nah, kemudian kita akan masuk ke fase farmakokinetik yang terdiri atas absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, yang pertama yaitu fase absorpsi. Jadi difenhidramin ini dia diabsorpsi melalui saluran cerna dengan aktivitas puncak dalam 1 jam. Bioavailabilitas difenhidramin ini diperkirakan antara 40-60% dengan konsentrasi puncak terjadi dalam 2-3 jam setelah kita mengkonsumsi obat. Nah, setelah konsentrasi obat akan menurun dengan waktu paru eliminasi dalam 4-8 jam, waktu paru ini akan memanjang pada pasien dengan gangguan fungsi hati. Selanjutnya yaitu distribusi. Difenhidramin didistribusikan secara luas pada jaringan tubuh termasuk sistem saraf pusat dengan volume distribusi 3,3 hingga 6,8 liter per kilogram setelah dosis oral 50 mg. Ikatan difenhidramin pada protein diperkirakan 78 hingga 85%. Obat ini bisa melewati sawar darah otak dan plasenta serta diekskresikan di ASI. Kemudian selanjutnya yaitu proses metabolisme dari obat difenhidramin ini. Jadi difenhidramin ini dia di metabolisme cepat di hati, di mana pada fase metabolisme ini kan terbagi atas 2 yaitu fase 1 dan fase 2. Di mana fase 1 ini dia merupakan proses penambahan gugus agar senyawa yang tadinya kurang polar menjadi lebih polar. Kemudian nanti akan memasuki fase yang kedua yaitu reaksi konjugasi. Nah, difenhidramin ini dia di metabolisme fase 1 di hati secara cepat dengan perantara enzim sitokrom 450. Kemudian dia akan memasuki fase 2 yaitu akan terjadi proses demetilasi yang akan menghasilkan N-desmetil difenhidramin dan kemudian akan terjadi proses demetilasi kembali yang mengubahnya menjadi NN-didesmetil difenhidramin. Sebagian dari zat ini akan mengalami oksidasi menjadi difenyl metoksiasi. Nah, kemudian sebagian kecilnya pula akan dimetabolisme di paru-paru dan di ginjal. Kemudian selanjutnya yaitu proses eliminasi. Eliminasi difenhidramin ini dia dikeluarkan oleh urin dalam bentuk metabolit. Hanya 1% yang tidak diubah dalam urin. Kemudian sebanyak 50 hingga 75% obat ini akan terekskresi dalam 4 hari dan kebanyakan terjadi dalam waktu 24 hingga 48 jam pertama. Dan terakhir yaitu fase farmakodinamik. Aktivitas histamin pada perifer dan sentral mengakibatkan peningkatan permeabilitas vaskular dan vasodilatasi. Juga dapat terjadi penurunan konduksi nodus arteriventikular, kontraksi otot saluran cerna dan pernafasan, dan stimulasi persarafan motor.
persarafan sensorik yang menyebabkan bersin dan gatal. Kemudian antihistamin H1 ini dia bertindak sebagai agonis terhadap histamin H1 dan mempertahankan fase inaktif reseptor tersebut sehingga tidak terjadi yang namanya aktivasi dan pelepasan histamin. Pada sistem saraf pusat, difenhidramin ini dia menyebabkan rasa ngantuk dan menekan pusat batuk di otak. Selain itu, difenhidramin juga memiliki aktivitas pada reseptor muskarinik, anti-adrenergik, dan penyekat kanal natrium yang menyebabkan gangguan penglihatan, mulut kering, dan kebingungan. Aktivitas muskarinik pada difenhidramin ini juga dapat dimanfaatkan pada penyakit Parkinson. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.